Assalamualaikum, halo Sobat XJ. Kali ini kami sedang berada di mana ya? Mana ya, Zra? Nggak tahu. Teman-teman penasaran? Yuk ikutin kami. Masih nungguin tuh mereka, Vio. Tahu aja ya. Jadi sekarang kami lagi ada di Museum Raja Ali Haji. Kepo banget ya sih? Dalamnya gimana? Ya, masuk. Malah tinggal sama Azma mana sih? Nggak tahu nih, mereka tinggalin kita. Ya udah deh, biarin aja. Oh ya ampun, ini aku bisa banget sih, lumayan lebih besar dari aku loh. Nah, ini coba tahu nggak? Coba itu ya. Bukan dong. Jadi, cogan ini merupakan replika salah satu alat kebesaran kerajaan Johor, Pahang, Lingga. Ini terbuat dari emas dan perak, letakkan bermata tahu. Wah, coba ini juga berwujud semedi dan sirih, dan biasanya diarak di dalam pelantikan sultan. Nah, teman-teman udah tahu kan cogan itu apa? Sekarang kita cari aja sama Firza ya. Kenapa sih jamnya di sini? Kenapa nggak pakai jam di rumah kayak? Ini tuh jamnya pernah ada di Simpang Jam. Ini juga ikonik kota Batam loh pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 2019 jamnya itu diambil oleh pihak Siko karena Simpang Jam itu merupakan ikon madani gitu. Gitu ya? Paham kan? Iya. Oh ya teman-teman, mau tahu informasi selengkapnya nggak tentang Museum Raja Ali Haji? Nah sekarang kami sedang bersama Pak Rusman nih teman-teman. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak, maaf boleh nanya dikit nggak Pak? Siap, insya Allah kalau bisa dijawab saya jawab. Siap. Oke. Nih Pak, saya penasaran banget nih Pak sama museum ini tuh kapan dibangunnya Pak? Terus kenapa namanya Raja Ali Haji? Kan banyak tuh nama raja-raja yang lain Pak. Kenapa harus Raja Ali Haji? Oke. Gini, museum ini dibuka, diresmikan itu di tahun 2020. Ingat, di tahun 2020 di tanggal 18 Desember. Oh, 18 Desember. Masih ingat kan 2020 itu terjadinya apa? COVID. Covid. Melanda seluruh dunia. Iya. Terus kita buka di akhir COVID. Semua pengunjung diwajibkan memakai masker pada saat itu. Dan dibatasi satu hari harus ada tuh paling banyak itu 20 orang tamu satu hari dibatasi. Terus kita buka di tahun 2020 diberi nama Raja Ali Haji. Nah, museum ini adalah Museum Batam dan judulnya gini, penyebutannya Museum Batam Raja Ali Haji. Museum Batam, ada Batamnya. Ada Batamnya, Museum Batam Raja Ali Haji. Museum yang menceritakan tentang kota Batam dari masa ke masa, dari masa kerajaan Lingga, dari masa kerajaan Belanda, bukan kerajaan Belanda sih, pada masa Belanda, pada masa Jepang, itu pada masa kemerdekaan, pada masa pembangunan kota Batam, pada masa kepemimpinan wali kota dari pertama, kedua, ketiga, keempat sampailah ke sekarang ini. Sampailah ke infrastruktur Batam zaman sekarang. Jadi kita mengambil namanya itu Raja Ali Haji. Kalau dulu tuh ada dua nama yang dihadirkan. Raja Ali Haji dengan Nong Isa. Nong Isa. Nah, jadi kita mau mengambil apa nih museum Batam ini, kita mau mengambil apa? Terus dirembuklah pada dengan orang-orang yang berhak, seperti wali kota, orang lembaga adat Melayu, kota Batam, dengan tetua-tetua yang ada di Batam. Tetua-tetua itu ibaratkan orang penting yang ada di kota Batam. Jadi setelah dirembuk, dapatlah sebuah nama Raja Ali Haji. Karena Raja Ali Haji ini adalah seorang pahlawan yang berkebangsaan Melayu, yang menciptakan bahasa, bukan menciptakan bahasa, tapi memiliki buku-buku bahasa Melayu yang akhirnya buku-buku ini diambil dan diolah terus menjadi satu bahasan untuk berbahasa satu Indonesia. Ingat Sumpah Pemuda? Berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu dirumuskan dari buku beliau. Jadi bahasa Melayu ini intinya adalah bahasa dasar untuk Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi kita mengambil dia lebih
lebih berperan untuk ke Pulau Riau. Jadi kita ngambil nama beliau. Kalau mau bisa beliau berperannya untuk dibakar. Iya. Ini bukan beliau. Jadi kita ngambil nama beliau. Nah, sejarah latar belakang beliau adalah seorang penulis yang seorang juga sastrawan negara. Terus beliau juga diangkat menjadi pahlawan Indonesia sebagai bapak bahasa. Pak, kan udah lama nih di sini kan Pak. Penasaran nggak sih Mel sama barang-barang di sini? Iya kan, banyak banget soalnya Pak. Nah, barang-barang di sini ini lebih gimana ya? Lebih ke ada masa-masanya. Ada masanya di Kerajaan Leolingga itu ada peralatan makannya, ada peralatan alat menyiriknya. Atau mirip makan sirih. Oh iya ya. Nah, salah satu alat itu namanya ketol. Ketol itu tempat membuang ludah setelah mirip. Ada ludah merah. Di situ juga ada situ. Terus di daerah Belanda itu kita ada koleksi meriam. Itu digunakan pada saat untuk penjagaan, bahkan dijadikan pos penjagaan Belanda untuk daerah lautnya. Mungkin itu dia pembahasan dari kami. Sampai jumpa.